diberi nilai baru oleh seorang profesional. Contoh ya, ketika mengingat orang yang dulu pernah menyakiti menjadi lebih biasa saja gitu. Ketika mengingat kejadian traumatik di masa lalu yang Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan memberikan sedikit pengetahuan, lebih tepatnya bukan menggurui tapi sekedar sharing ya sahabat-sahabat. Terkadang ada orang yang mau hipnoterapi itu menanyakan seperti ini, Mas Arya, bisa nggak saya melupakan seseorang yang telah menyakiti saya? Mas Arya, bisa nggak saya melupakan di hipnoterapi untuk melupakan kejadian buruk di masa lalu? Oke sahabat-sahabat, perlu diingat bahwa pikiran manusia tidak diciptakan untuk melupakan, tapi bisa disetting atau diprogram untuk memiliki nilai baru terhadap satu kejadian di masa lalu. Misal sahabat pernah disakiti seseorang dan ketika mengingatnya itu sangat marah, kecewa ya, dendam, pahit, mungkin yang beberapa mungkin memicu asam lambung gitu, atau stres lah mudahnya. Nah, itu tentu bisa diberi nilai baru. Ketika kita sadar, mungkin kita sudah belajar ikhlas tapi sulit rasanya. Nah, tentunya hal itu perlu ditanamkan saat kita dalam kondisi rileks atau kondisi bawah sadar. Nah, banyak orang yang bingung, Mas, bawah sadar itu tidak sadar ya seperti pingsan. Nah, kalau bawah sadar itu seperti pingsan, tentu hipnoterapis tidak akan bisa memberi sugesti sahabat-sahabat. Jadi bawah sadar itu kondisi 9 kali lebih sadar dari kondisi sadar gitu. Nah, contoh ketika sahabat sedang BAB, ketika sahabat sedang mengendarai kendaraan, ketika sahabat sedang melamun ya, ketika sahabat sedang merenung, itu adalah kondisi atau ketika rileks ya. Itu disebut kondisi hipno atau kondisi bawah sadar. Ketika rileks lah intinya itu bawah sadar. Jadi dalam kondisi sadar ya sahabat-sahabat. Nah, itu bisa diberi nilai baru oleh seorang profesional. Contoh ya, ketika mengingat orang yang dulu pernah menyakiti menjadi lebih biasa saja gitu. Ketika mengingat kejadian traumatik di masa lalu yang menjadikan kita itu satu pembelajaran dan tidak lagi menakutkan atau membuat kita mengganggu aktivitas kita, membuat kita jadi takut, jadi memiliki sensasi yang tidak nyaman gitu. Tentu itu bisa dirubah, diberi nilai baru, karena apa yang kita ketahui sahabat-sahabat, bahwa dalam sehari manusia mengakses pikiran bawah sadarnya 88-90% itu mengakses bawah sadarnya, sedangkan pikiran sadar hanya 12% saja. Tentu ketika kita dalam kondisi sadar seperti ini, sadar saya tidak takut, sadar saya sudah memaafkan, tapi bawah sadar belum memaafkan, itu tentu yang menang yang bawah sadar. Makanya kadang ada orang yang berkata ikhlas tapi sejatinya belum ikhlas, karena di bawah sadarnya masih terpatri satu dendam, masih terpatri satu kepahitan, masih terpatri satu kejadian yang membuat kita takut. Nah, kembali lagi dan perlu diingat bahwa pikiran bawah sadar itu bukan pikiran yang tidak sadar seperti pingsan atau koma, tapi pikiran bawah sadar itu kondisi di mana seseorang dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya 9 kali lebih sadar, seperti ketika rileks gitu, seperti ketika merokok ya sambil ngopi gitu. Dan itu tentu kita akan bisa memprogramnya memberi nilai baru sahabat-sahabat. Oke, mungkin sekian video dari Mas Arya. Sukses terus untuk sahabat semua dimanapun berada. Salam bangkit yang masih belum bangkit, dan ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.